Shalom, bersama saya Nathanael Udik Suprastia. Saya adalah seorang pelayan Tuhan yang saat ini sedang melayani di sebuah gereja yakni GSJR Rehoboth di Kota Denpasar, Pulau Bali. Nah, hari ini saya diberi sebuah tema yakni How can I trust God one more time? Bagaimana saya bisa percaya pada Tuhan satu kali lagi? Nah, ini bisa jadi sebuah statement, namun bisa jadi adalah sebuah pertanyaan reflektif bagi kita, anak-anak Tuhan, yakni saya dan kamu sekalian, yang mungkin dalam waktu yang sama memandang Tuhan sebagai pribadi yang seolah-olah sulit untuk dipercaya. Ya benar, jadi pertanyaan ini sifatnya adalah meragukan Tuhan. Sebenarnya siapa saja, orang percaya juga bisa melakukan atau melontarkan pertanyaan seperti ini pada Tuhan. Apalagi jika orang tersebut berada di dalam masalah yang sangat berat. Kegagalan, kebuntuan, kekecewaan yang mendalam, ataupun kedukaan. Namun sekali lagi, jika kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus lebih jeli terhadap apa saja yang kita lontarkan melalui mulut kita kepada Tuhan. Seperti contohnya pertanyaan di atas. How can I trust God one more time? Jika kita perhatikan, sekalipun pertanyaan ini kita lontarkan mungkin kepada Tuhan, tetapi inti dari pertanyaan itu sendiri sebenarnya tidak pernah mengarah kepada Tuhan. Di sana yang dipertanyakan bukan Tuhan loh, tapi saya. Bukan God, tetapi kata I. Jelas-jelas tertulis bahwa how can I, bukan how can God. Jadi Tuhan gak ada masalah di sini. Tuhan gak ada masalah sama kita. Kita yang justru ada masalah dengan diri kita sendiri. Kalau misalnya Tuhan ada masalah sama kita dan lontarkan pertanyaan serupa balik kepada kita, how can I trust you one more time? Habis kita. Selesai. Kalau boleh saya katakan, kita bisa mati detik ini juga. Karena apa? Karena gak ada satu hal pun di dalam kehidupan kita yang bisa kita buat sebagai jaminan agar Tuhan bisa mempercayai kita. Coba deh lihat kehidupan kita setiap hari. Kita terus menyakiti hatinya. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat dosa. Kadang dosa itu lagi, dosa itu lagi. Ya enggak? Tapi kenyataannya kalau kita melihat diri kita sekarang, sampai detik ini kita masih hidup, masih bernafas. Itu bukti nyata bahwa Tuhan gak punya masalah sama diri kita. Kasih dan anugerahnya, pengampunannya masih kita nikmati hingga detik ini. Hingga detik dimana kamu semuanya mendengar suara saya. Kalau gitu balik lagi ya. Masalah apa sih yang ada sebenarnya? Simpel sekali. Masalahnya adalah karena kita diciptakan sebagai manusia biasa, men. Kita diciptakan lengkap, bukan hanya dengan kelebihan-kelebihan kita saja, bukan hanya dengan kesenangan-kesenangan saja, bukan hanya dengan satu warna saja yakni putih, tetapi kita juga diciptakan juga dengan satu warna yang lain yakni hitam. Apa itu? Keterbatasan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Ingat, kita hanyalah manusia biasa. Enggak semua hal bisa kita ketahui, enggak semua hal bisa kita pahami, enggak semua hal bisa kita lakukan, enggak semua hal bisa kita capai, dan satu lagi, enggak semua hal bisa kita miliki di dalam kehidupan ini. Dan ironisnya banyak anak-anak Tuhan, mungkin juga saya dan kamu, sering kali melahirkan kekecewaan justru dari ulah kita sendiri, ya kan? Kita seringkali mengizinkan diri kita berdiri tepat di atas sebuah benda yang kita namakan ekspektasi. Yang mana ekspektasi itu sendiri seringkali melebihi kemampuan yang kita miliki, atau melebihi batasan-batasan kita sebagai manusia normal. Dan parahnya lagi, kalau kita udah kecewa atas ekspektasi kita, atas kenyataan yang mungkin gak sesuai sama ekspektasi yang kita tetapkan, kita datangnya kepada Tuhan. Kita nyalah-nyalahin dia dan kita minta pertanggungjawabannya. Seolah-olah
Di sini pihak yang harus dipersalahkan adalah Tuhan. Seolah-olah semua yang kita alami adalah hasil perbuatannya. Kita yang buat, Tuhan yang suruh tanggung jawab. Itu kan yang sering kita lakukan. Nggak ada akhlak emang. Jadi solusinya gimana dong? Nah, di sini kamu semuanya perlu mendengarkan dengan baik-baik. Pertama, kamu harus berdamai dengan dirimu sendiri. Jika kamu ingin melampaui keterbatasan-keterbatasanmu, kamu terlebih dahulu harus menerima keterbatasan itu. Bersyukur jangan hanya kepada hal-hal yang menyenangkan saja, tetapi kita juga harus melatih diri kita bersyukur jika kita menemui hal yang tidak enak di dalam kehidupan kita, yang mungkin Tuhan izinkan untuk lewat di dalam kehidupan kita. Karena apa? Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10, begini bunyinya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow, ini sebuah perkataan yang luar biasa, tetapi bisa menjadi lebih luar biasa lagi jika saya dan kamu bisa mengatakannya saat kita berada di dalam titik terendah dalam kehidupan kita. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apa sih maksudnya itu? Jika kita ada di dalam sebuah masalah yang sangat berat, di dalam pergumulan yang mungkin tidak ada jalan keluar, maka sebenarnya di waktu yang sama itulah kuasa Tuhan beroleh kesempatan untuk dinyatakan dalam kehidupan kita. Enggak mungkin Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus jika Lazarus tidak mati terlebih dahulu. Enggak mungkin Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit jika orang banyak itu tidak sakit terlebih dahulu. Tidak mungkin kita mengerti akan arti sebuah kebahagiaan jika kita tidak pernah merasakan kesedihan. Dan oleh sebab itu kita harus berdamai dengan itu semua. Kita harus berdamai dengan dua hal di dalam kehidupan kita, baik itu kesenangan maupun kesusahan. Solusi kedua ada di dalam kata terakhir di pertanyaan itu sendiri. How can I trust God one more time? Kata terakhirnya adalah time. Tuhan gak kerja secara serampangan kayak kita. Tuhan itu gak ngawur. Dalam bahasa daerah saya mungkin saya bisa mengatakan Tuhan itu gak sak desaknya. Sak karepe udelmu dhewe rek. Ngerti yo kon kabeh. Tuhan bekerja juga berdasarkan timing. Tuhan gak bekerja seperti yang kita lakukan. Karena apa? Kita seringkali mengerjakan sesuatu berdasarkan hawa nafsu. Tuhan gak seperti itu. Oleh karena itu, kita gak perlu khawatirkan bagiannya Tuhan. Satu hal yang mungkin menjadi alasan bagi kita jika kita perlu khawatir adalah diri kita sendiri. Karena kita adalah pribadi yang gak konsisten di dalam mengikuti Tuhan. Rasul Petrus mengingatkan jemaat Tuhan di dalam suratnya yang kedua pasal 3 ayat 8-9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jika kita merenungkan ayat ini baik-baik teman-teman, maka kita akan mengerti bahwasanya di balik semua masalah, kelemahan, keterbatasan yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita, ternyata ada sebuah rencana yang agung yang Tuhan sedang kerjakan di atas itu semua. Yakni apa? Agar semua orang di sekitar kita itu berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita bangkit dari kematian kita. Kita sembuh dari sakit penyakit kita. Kita berjuang atas kelemahan kita. Dengan demikian setiap orang melihat bahwasanya ada kuasa dari luar diri kita, yakni kuasa Tuhan, sedang bekerja melalui kelemahan-kelemahan kita.
Oleh sebab itu teman-teman, mulai saat ini mari kita hindari diri kita untuk menggunakan pertanyaan how can I trust God one more time sebagai pertanyaan yang meragukan Tuhan. Melainkan gunakan pertanyaan itu sebagai bahan untuk merefleksi diri sendiri. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan satu kali lagi, sekalipun kita ada di dalam kondisi paling buruk sekalipun. Kiranya ini semua dapat memberkati kita semuanya, membantu kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan masih bekerja hingga detik ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.